Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara mutuah. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengangkat sedikit sejarah batas tanah Aceh dan hubungan dagang kerajaan Aceh, mulai dari pertama daerah Medan, Tanah Batak, Tanjung Pura, Minangkabau, Bengkulu, Riau, Malaysia, sampai ke Eropa hingga Afrika, Turki, India, Cina, Arab, Isfahan, Afrika, Maroko, Kongo, sampai ke Angola. Namun sebelum kita memulainya, alangkah indahnya jika sobat berbagi info, mensubscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar generasi Aceh lebih mengenal sejarahnya. Ya Karimal Akhlaq, Ya Rasulullah, Di Sumatera dan Semenanjung Melayu, Ci atau tapal batas Aceh di Pondok Kelapa, Patok Merah, Palmerah, sekarang masuk Sumatera Utara, yaitu dekat kawasan Gudang Kurnia sekarang. Sementara itu, menurut hikayat Panglima Malim Dagang, batas Aceh sampai Sungai Kampar di Riau. Pada masa Belanda mendarat ke Sumatera Timur, berhasil direbut daerah taklukan Aceh sampai ke daerah Gebang. Pada masa itu Gubernur Sumatera Timur, Tuanku Hashim Bantamuda, berhasil menghadang pasukan Belanda yang hendak ke Aceh. Makanya daerah tersebut diberi nama Gebang. Sekarang Gebang masuk wilayah Provinsi Sumatera Utara. Disitulah batas Aceh pada masa perang dengan Belanda di Sumatera Timur. Pada masa bergabung dengan Indonesia, batasnya dipindah lagi ke Langkat Teming. Tanjung Pura. Di sini juga pernah seorang kecil Nanggro, gubernur Aceh bertugas. Gubernur tersebut yang berasal dari Merdu Pidi, yang sampai sekarang masih ada keturunannya di Tanjung Pura. Tanah Batak. Di Tanah Batak pernah ditugas seorang panglima Aceh, namanya Panglima Tunku Cik Mat Said, berasal dari Pantolabu, memerintah di sini. Tunku Cik Mat Said kemudian digelar Si Singga Mangaraja yang pertama. Beliau bukan orang Batak, kuburannya sekarang dapat dilihat di Tomok Samosir. Panglima Tunku Cik Mat Said kala itu didampingi seorang wakil, yaitu Panglima Nyak Makam. Kuburan sang wakil ini ada di Brastagi. Namun kemudian ada Si Singgah Maraja yang memerintah di Batak, yakni Si Singgah Maraja 12. Dia berasal dari keturunan Batak bermarga Sinambela dan beragama Kristen. Tidak dijelaskan bagaimana tampuk kepemimpinan ini berpindah dari yang beragama Islam sampai ke Aceh. Minangkabau. Di daerah ini pernah ditugas seorang panglima yang bernama Panglima Nyak Agam. Sampai sekarang masih ada bukti sebuah daerah yang diberi nama Kabupaten Agam di wilayah Sumatera Barat. Di Kabupaten Agam inilah daerah kekuasaan Panglima Nyak Agam masa itu. Negeri yang masuk kekuasaan beliau mulai dari Minangkabau sampai Bengkulu. Bukti sejarah, kuburan beliau terdapat di Bukit Tinggi. Wakilnya adalah Panglima Nyak Dun yang berasal dari Trenggading. Selain di Minangkabau, masih di wilayah Sumatera Barat, tepatnya di Pariaman, juga ada seorang keturunan Aceh yang digelar Paderi. Paderi berasal dari sebutan Pidi. Di sana banyak keturunan ulama-ulama yang berasal dari Pidi yang dibawa pada masa Sultan Ali Mukhayat Shah dalam misi pengembangan agama Islam ke daerah Minangkabau. Bengkulu. Pernah ditugas seorang Panglima Sago di Bengkulu. Panglima Sago tersebut bernama Tunku Panglima Nyak Ali Nan Setia yang berasal dari Meraksa Ulelu. Dia dimakamkan di Krung, Bengkulu. Di daerah tersebut juga sampai sekarang masih banyak keturunan Panglima Nyak Ali. Menurut salah satu sumber sejarah, beliau itu merupakan nektunya Cut Nyak Din. Riau. Di daerah Melayu satu ini pernah bertugas seorang Cik Nanggro, gubernur asal Aceh. Dia bernama Tunku Panglima Japakeh Merdu. Namun dia meninggal karena ditikam dari belakang oleh tentara Sriwijaya.
Mayatnya kemudian dibawa pulang ke Aceh dan disemayamkan di Masjid Madinah Merdu Pidia. Malaysia atau Malaya. Di Malaya juga pernah bertugas seorang Cik Nanggro, gubernur Aceh yang bernama Panglima Tunku Cik Muhammad. Dia memerintah mulai dari Tamasik atau Singapura, Johor sampai daerah Genting Kra, perbatasan dengan Thailand atau Siam. Bukti sejarah kuburannya dapat dijumpai di Johor Bahru, Malaysia. Di Eropa hingga Afrika. Di belahan Eropa pernah bertugas perwakilan Nanggro, duta ambassador dengan wakil dagang di Middelburg, Nederland. Di negara Belanda, pada posisi wakil Nanggro atau duta negara dimandatkan kepada Tunku Abdul Hamid, Pangwa Merdu, dengan beberapa orang wakil dagang serta staf wakil negara. Tunku Abdul Hamid ini meninggal dan disemayamkan di Pulau Nederland, Middelburg, Belanda. Kemudian para wakil lainnya yang masih hidup sepakat membeli tanah untuk didirikan gedung atau kantor duta negara dengan wakil dagang yang kemudian dikenang dengan sebutan perwakilan dagang. Di halaman gedung itu dipancang tiang bendera Alam Pedeng Aceh. Pada masa itulah bendera Alam Pedeng dikenal oleh dunia luar. Duta yang didirikan di Belanda merupakan perwakilan untuk semua negara Eropa, bukan untuk Belanda saja walaupun letaknya di negara Belanda. Wakil atau duta negara yang masih hidup dan kembali ke Aceh lalu wafat di tanah Aceh, kuburannya dapat dijumpai di Kampung Baru. Sayangnya tidak ada upaya pemeliharaan dari pemerintah terhadap makam-makam tersebut, semua terbengkalai. Turki. Di daerah ini pernah ditugaskan seorang wakil Nanggro atau duta negara, wakil dagang, perwakilan dagang berserta stafnya. Untuk duta di negara Turki bernama Tunku Abdul Jalil yang berasal dari Pantai Labu. Sekarang di negara tersebut ada 4 kuburan yang sudah tidak jelas lagi namanya. New Delhi, India. Pernah ditugaskan seorang wakil Nanggro dan wakil dagang, namanya sudah tidak bisa dikenal lagi. Di sana ada 4 buah kuburan urang Aceh. Canton dan Kowloon, Cina. Ada wakil Nanggro dan wakil dagang di daerah ini, namanya juga tidak diketahui lagi. Yang jelas di negara Cina ada 6 buah kuburan orang asal Aceh. Keterangan dari warga Tionghoa di Penayung. Jeddah dan Mekah atau Arab Saudi. Di daerah ini juga ada perwakilan dagang Aceh serta gedungnya. Terdapat 2 buah kuburan tetapi nama sudah tidak bisa dikenali lagi. Kemudian di Makkah didirikan sebuah bangunan rumah Aceh sebagai tempat istirahat atau rumah singgah jemaah haji dan orang yang sedang menuntut ilmu di tanah suci tersebut. Tempatnya di samping Masjidil Haram. Namun karena ada perluasan Masjidil Haram, sekarang rumah itu sudah dipindah dan diganti dengan bangunan batu. Menurut keterangan seorang kawan dari Pesangan Mantang Gelumpang 2, Kabupaten Birin, tanah dan bangunan itu diwakafkan oleh seorang Habib dari Buga, Pesangan, namanya Habib Buga. Isfahan atau Iran. Di Isfahan ini, di daerah ini pernah didirikan wakil dagang, namanya juga sudah tidak bisa diketahui lagi. Perlu penelusuran transfer lagi untuk mengetahuinya. Afrika. Di Iskandaya, Mesir, Paranan juga ada wakil dagang Aceh dan gedungnya. Namun sayang namanya sudah kabur dan tidak bisa dikenali lagi. Maroko. Di sini juga pernah ada wakil dagang Aceh. Sayangnya untuk menelusuri namanya juga sudah kabur. Kongo. Di Kongo pernah didirikan wakil dagang Aceh. Sampai sekarang masih ada keturunannya di negara tersebut dan mereka masih fasih berbicara bahasa Aceh. Keterangan seorang pasukan Garuda TNI yang pernah dikirim dalam misi perdamaian di Kongo.
Angola atau Afrika Selatan di tengah-tengah rute dagang Asia Eropa. Dalam masa orang Aceh berniaga, seringkali mereka beristirahat dan mendirikan sebuah rumah singgah atau balai. Demikian halnya di Angola juga terdapat Balai Aceh. Tempat itu kemudian menjadi ramai dan menjadi pusat perdagangan, namanya Kuala Balai. Sampai sekarang tempat tersebut masih disebut Kuala Balai oleh orang-orang Angola. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lamu bishawab.